Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya dan rekan saya dari kelompok 2 akan menerangkan pengertian dari pendidikan Islam. Apa sih yang terlintas di benak kalian ketika mendengar pendidikan Islam? Pasti banyak yang berpikir bahwa pendidikan Islam itu pendidikan yang bernuansa Islami atau sesuai dengan ajaran agama Islam. Jika kalian berpikir seperti itu merupakan pemikiran yang benar. Nah, untuk mengetahui pengertian pendidikan Islam pendidikan dalam wacana keislaman lebih populer dengan istilah tarbiyah, taklim, taudib, riyadhah, irsyad, dan tadris. Masing-masing istilah tersebut itu memiliki keunikan makna tersendiri. Semuanya akan memiliki makna yang sama jika disebut salah satunya, sebab salah satu istilah itu sebenarnya mewakili istilah yang lain. Yang pertama kita akan membahas tentang tarbiyah. Apa sih itu tarbiyah? Jika istilah tarbiyah diambil dari fi'il madinya, yaitu robbayani, maka ia memiliki arti memproduksi, mengasuh, menanggung, memberi makan, menumbuhkan, mengembangkan, memelihara, membesarkan, dan menjinakkan. Ada 5 asumsi yang terdapat dalam pengertian tarbiyah. Yang pertama itu menyampaikan atau al-tabligh. Yang kedua itu sesuai atau al-syai'. Yang ketiga itu sampai pada batas kesempurnaan atau ila kamalihi. Yang keempat itu tahap demi tahap atau syai' fa syai'. Yang kelima itu sebatas pada kesanggupannya atau bihasbi istidadihi. Asumsi pengertian ini itu sebagaimana yang disyariatkan dalam surat An-Nahl ayat 78 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min buyuti ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'alakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Ayat di atas tadi menerangkan bahwa manusia itu dilahirkan oleh ibunya dengan tidak mengetahui apa-apa. Lalu Allah memberikan potensi pendengaran, penglihatan, dan hati nurani kepada manusia agar ia mampu menangkap, mencerna, menganalisis, dan mengetahui apa yang datang dari luar. Melalui potensi inilah Nabi Adam alaihissalam yang menjadi bapak seluruh manusia itu mampu menerima pengajaran semua asma atau nama-nama dari Allah. Yang kedua itu ada taklim. Taklim itu merupakan kata benda buatan atau masdar yang berasal dari akar kata allama. Sebagian para ahli menerjemahkan istilah tarbiyah itu dengan pendidikan, sedangkan taklim itu diterjemahkan dengan pengajaran. Menurut Muhammad Rashid Ridho mengartikan taklim dengan proses transmisi berbagai ilmu pengetahuan pada jiwa individu tanpa adanya batasan dan ketentuan tertentu. Pengertian ini itu didasarkan atas firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 31 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Yang artinya, dan dia diajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Pada ayat di atas itu menerangkan tentang alamat Tuhan kepada Nabi Adam alaihissalam. Proses transmisi itu dilakukan secara bertahap sebagaimana Nabi Adam menyelesaikan dan menganalisis asma yang diajarkan oleh Allah kepadanya. Di dalam surat Quran surat Al-Baqarah ayat 151 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun.
yang artinya, sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul, yaitu Muhammad dari kalangan kamu, yang membacakan ayat-ayat kami, menyucikan kamu, dan mengajarkan kepadamu kitab Al-Quran dan hikmah as-sunnah, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Nah, dari ayat ini itu menunjukkan perintah Allah kepada Rasulnya untuk mengajarkan atau taklim Alkitab dan as-sunnah kepada umatnya. Menurut Muhaimin, pengajaran pada ayat itu mencakup teoritis dan praktis, sehingga peserta didik itu memperoleh kebijakan dan kemahiran dalam melaksanakan hal-hal yang mendatangkan manfaat dan menampik kemudorotan. Pengajaran ini juga mencakup ilmu pengetahuan dan al-hikmah. Yang ketiga itu ada taltib. Taltib itu lazimnya diterjemahkan dengan pendidikan, sopan santun, tata krama, adab, budi pekerti, akhlak, moral, dan etika. Taltib yang seakar dengan adab memiliki arti pendidikan peradaban atau kebudayaan, yang artinya orang yang berpendidikan adalah orang yang berperadaban. Sebaliknya, peradaban yang berkualitas itu dapat dilalui melalui pendidikan. Menurut Al-Naqub Al-Atas, taltib itu berarti pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan kepada manusia tentang tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan, sehingga membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan kekuatan dan keagungan Tuhan. Mungkin sampai di sini materi yang saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan rekan saya. Oke, terima kasih. Saya akan menyebutkan presentasi dari Mbak Eka. Ta'dib sebagai upaya dalam pembentukan atau sebagai tata krama. Yang pertama, ta'dib adalah al-haq, pendidikan tata krama spiritual dalam kebenaran yang memerlukan pengetahuan tentang wujud kebenaran yang di dalamnya segala yang ada memiliki kebenaran tersendiri dan yang dengannya segala sesuatu diciptakan. Yang kedua, ta'dib adab al-hidmah, yaitu pendidikan tata krama spiritual dalam mengabdi sebagai seorang hamba. Manusia harus mengabdi kepada sang raja atau sang malik dan dengan menempuh tata krama yang pantas. Yang ketiga, ta'dib adab syar'iyah atau pendidikan tata krama spiritual dalam syariah yang tata caranya telah digariskan oleh Tuhan melalui wahyu. Segala pemenuhan syariah Tuhan akan berimplikasi pada tata krama yang mulia. Yang keempat, ta'dib adab al-suhbah atau pendidikan tata krama spiritual dalam persahabatan berupa saling menghormati dan berperilaku mulia di atas sesama. Selanjutnya, riyadhah secara bahasa diartikan dengan pengajaran dan pelatihan. Menurut Al-Bastoni, riyadhah dalam konteks pendidikan berarti mendidik jiwa anak dengan akhlak yang mulia. Pengertian ini akan berbeda jika riyadhah dinisbatkan kepada disiplin tasawuf atau olahraga. Riyadhah dalam tasawuf berarti latihan rohani dengan cara menyendiri pada hari-hari tertentu untuk melakukan ibadah dan tafakur mengenai hak dan kewajibannya. Menurut Al-Ghazali, kata riyadhah yang dinisbatkan kepada anak atau sibyan atau aftal maka memiliki arti pelatihan atau pendidikan kepada anak. Selanjutnya, riyadhah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu riyadhah al-jisim, yang kedua riyadhah an-nafsi. Yang pertama, riyadhah al-jisim adalah pendidikan olahraga yang dilakukan melalui gerakan fisik atau pernapasan yang bertujuan untuk kesehatan jasmani manusia. Yang kedua, riyadhah an-nafsi, yaitu pendidikan olah batin yang dilakukan melalui olah pikir dan olah hati yang bertujuan untuk memperoleh kesadaran dan kualitas rohani. Selanjutnya, pengertian pendidikan Islam. Menurut Omar Muhammad At-Taumi As-Syaibani mendefinisikan pendidikan Islam dengan proses mengubah tingkah laku individu
pada kehidupan pribadi, masyarakat, dan alam sekitarnya. Dengan cara pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan sebagai profesi di antara profesi-profesi asas dalam masyarakat. Menurut Fadil Al-Jamali, mengajukan pengertian pendidikan Islam dengan upaya mengembangkan, mendorong, serta mengajak manusia untuk lebih maju dengan berlandaskan nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan yang mulia, sehingga terbentuk pribadi yang lebih sempurna, baik yang berkaitan dengan akal, perasaan, maupun perbuatan. Menurut Javad As-Sahlani, dalam At-Tarbiyah wa At-Ta'lim Al-Quranul Karim mengartikan pendidikan Islam dengan proses mendekatkan manusia kepada tingkat kesempurnaan dan mengembangkan kemampuannya. Selanjutnya, hasil seminar pendidikan Islam se-Indonesia pada tahun 1960 dirumuskan pendidikan Islam dengan bimbingan terhadap pertumbuhan rohani dan jasmani menurut ajaran Islam dengan hikmah mengarahkan, mengajar, melatih, mengasuh, dan mengawasi berlaku semua ajaran Islam. Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli serta beberapa pemahaman yang diturunkan dari beberapa istilah dalam pendidikan Islam seperti tarbiyah, ta'lim, ta'dib, dan riyadah, maka pendidikan Islam dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu proses transinternalisasi pengetahuan dan nilai Islam kepada peserta didik melalui upaya pengajaran, pembiasaan, bimbingan, pengasuhan, pengawasan, dan pengembangan potensinya guna mencapai keselarasan dan kesempurnaan hidup di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, berdasarkan definisi di atas, memiliki 4 unsur pokok pendidikan Islam, yaitu proses transinternalisasi yaitu upaya dalam pendidikan Islam dilakukan secara bertahap, berjenjang, terencana, terstruktur, sistematik, dan terus-menerus dengan cara transformasi dan internalisasi ilmu pengetahuan dan nilai Islam pada peserta didik. Yang kedua, pengetahuan dan nilai Islam. Yang ketiga, kepada peserta didik, dan yang keempat, melalui upaya pengajaran, pembiasaan, bimbingan, pengasuh, pengawasan, dan perkembangan potensinya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.